Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang pertemuan terakhir kami ya ini tentang record keeping atau prinsip yang ketujuh dari HACCP yang dalam tataran task atau tugas dari pengendalian kualitas itu ada pada tugas ke-12 yaitu tentang tugas terakhir untuk mendokumentasikan dan menyimpan hasil-hasil dokumen. Tahapan ini adalah tahapan yang paling terakhir dalam kita melakukan proses penyimpanan dari keseluruhan dokumen sistem HACCP, mulai dari tim maupun sampai dari misalnya ada pertemuan-pertemuan atau penemuan-penemuan atau rapat-rapat dan lain semuanya ini dicatat dan nanti akan disimpan dan digunakan untuk suatu saat ke depan jika terjadi proses review ataupun proses perbaikan-perbaikan pada sistem HACCP. Misalnya pada sistem nanti di terakhir misalnya ada sistem recalling atau penarikan produk, maka dokumen-dokumen tersebut sangat membantu dan sangat diperlukan untuk kita menganalisis kesalahan dan juga kita bisa menentukan dengan tepat produk-produk yang manakah yang harus ditarik dari pasaran. Dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan untuk dilakukan penyimpanan itu sebenarnya adalah keseluruhan dokumen. Mulai dari misalnya ringkasan analisis bahaya, rasionalisasi kenapa bahaya itu yang muncul di setiap proses, dan bagaimana cara mengukurnya. Intinya adalah tahapan dari preliminary 1 sampai 12 itu semuanya harus terdokumentasi dengan baik, terutama untuk prinsip-prinsip HACCP, mulai dari penentuan bahaya, penentuan critical limit, penentuan misalnya bagaimana monitoring, corrective action, dan yang lainnya. Nah, selain itu, list tim HACCP, deskripsi produk, ini ada semuanya. Kemudian semua step list bahan-bahan dan semuanya. Intinya adalah semua dokumen itu dicatat dan disimpan rapi untuk suatu saat dipergunakan. Setelah ini nanti kita akan membahas tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, bagaimana cara kita menyimpan dan yang lain. Yang intinya nanti proses penyimpangan akan bisa diketahui dengan cepat jika kita melakukan proses penyimpanan itu rapi. Jadi penyimpangan pada proses nanti akan bisa kita cari dan kita analisis dengan mudah jika kita bisa melakukan penyimpanan dokumen yang rapi. Selanjutnya adalah persyaratan bagaimana cara kita untuk melakukan pendokumentasian, record keeping, dan bagaimanakah persyaratan-persyaratannya. Yang pertama adalah keterbacaan. Jadi bahasa yang digunakan sebenarnya ini harus disesuaikan dengan bahasa yang umum digunakan. Jadi tidak tepat juga sebenarnya menggunakan bahasa Inggris jika nanti pada perusahaan itu tidak banyak yang bisa bahasa Inggris meskipun produknya ekspor. Namun untuk internasional terkadang kita nanti perlu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang bahasa Inggris. Sehingga cara yang paling tepat adalah dengan cara menerjemahkan dan memberikan pelatihan ataupun kursus-kursus kepada pegawai-pegawai yang ditugasi untuk melakukan proses HACCP. Kemudian tulisan yang digunakan, misalnya nanti kalau menggunakan ke Jepang misalnya, maka tulisannya juga kalau di internal di perusahaan itu mungkin kita harus menggunakan bahasa tetap Indonesia ataupun bahasa Inggris. Tapi nanti kalau misalnya ada kebutuhan untuk diekspor ke Jepang, maka bisa jadi beberapa persyaratan itu harus kita translatekan dulu ke dalam bahasa Jepang.
Kemudian kertas, video elektronik ini semuanya bisa dilakukan penyimpanan. Karena misalnya pada proses untuk mengaudit itu terkadang beberapa dokumen kita dalam bentuk video atau secara elektronik. Kemudian tidak rusak dalam periode tertentu. Jadi nanti misalnya pemilihan kertas yang tidak sesuai pada misalnya 2 tahun sampai 3 tahun, ternyata begitu diambil dokumennya telah rusak. Lah ini akan tidak baik karena pada prosesnya nanti kita bahas di retention waktu, itu kita harus mempertimbangkan pada kondisi dan waktu tertentu, maka dokumen itu harus tetap baik dari segi keterbacaan maupun dari yang lain. Yang kedua adalah retensi waktu dokumen. Retensi waktu atau seberapa lama kita harus menyimpan dokumen kita. Karena dokumen kita itu kalau disimpan terus itu nanti akan semakin banyak dan tentu saja akan tidak efisien. Ini sama kayak misalnya skripsi mahasiswa itu yang tersimpan itu dalam bentuk hard itu ya. Itu biasanya dalam waktu yang maksimal mungkin 10 tahun. Maksimal itu ada beberapa kadang 5 tahun. Nah, nanti kalau disimpan terus maka nanti di library ruang baca perikanan tentu saja akan menumpuk yang tidak perlu. Nah, biasanya untuk menyiasati itu kita menggunakan file atau yang lebih mudah untuk dilakukan proses pendokumentasian. Nah, berdasarkan faktor keterjualan dan yang lain ini juga perlu. Contoh misalnya produk yang cepat terjual maka kemungkinan waktu retensinya semakin pendek. Tetapi kalau produk yang lama terjual maka bisa jadi nanti membutuhkan waktu misalnya 5 sampai 10 tahun baru bisa dimusnahkan data-datanya. Namun ada beberapa terkadang kebijakan perusahaan yang misalnya dalam waktu setahun itu dokumen sudah bisa dibuang atau dimusnahkan. Nah itu juga aturan-aturan itu meskipun perusahaan bisa menentukan, tetapi aturan secara nasional maupun internasional terkadang ada aturan-aturan tertentu. Karena prosesnya misalnya nanti setelah 2 tahun rilis ternyata produknya ada masalah, maka nanti kita harus melakukan proses ketelusuran. Nanti kita ke pabrik mengaudit lagi, melihat mana-mana kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, pemusnahan ini juga harus dilakukan. Karena nanti misalnya setelah sekian banyak maka harus dimusnahkan. Nah yang perlu diingat di pemusnahan ini adalah keamanan produk. Jangan sampai setelah dimusnahkan itu ada beberapa data-data rahasia perusahaan yang ikut dimusnahkan dan nanti tidak musnah, nanti akan bocor ke saingan perusahaan yang lain. Nah itu juga harus diperhatikan keamanan dokumennya. Jangan sampai nanti bocor untuk beberapa data yang sangat sensitif. Kemudian selanjutnya itu adalah ketelusuran dokumen. Ketelusuran dokumen ini intinya kita harus dengan mudah bisa menemukan. Nah ini ada contohnya misalnya kita bagi menjadi rak-rak, HCCP1, HCCP2, kemudian staff atau hasil dokumen. Misalnya task 1, prinsip 1, ya, itu silahkan. Karena beberapa mempunyai cara sendiri. Ada yang menggunakan seperti ini, ada yang contohnya menggunakan misalnya filing kabinet seperti ini, yang satu misalnya untuk dokumen prinsip 1, prinsip 2, dan seterusnya. Nah ini intinya jika kita membutuhkan data, kita dengan cepat menemukan bahwa filing kita berarti filing kita berarti bagus atau pendokumentasian kita bagus. Jadi contohnya misalnya kita mencari file dalam laptop kita itu kalau kita klik di folder-folder yang lain dan nggak nemu-nemu maka kita filing dokumen kita record keepingnya jelek. Tapi kalau sudah rapi dibagi misalnya semester 1, semester 2 mata kuliahnya dibagian, kemudian di mata kuliah itu dibagi misalnya tugas, misalnya kemudian ada review, kemudian ada misalnya bahan material, misalnya jurnal pendukung, maka akan lebih mudah untuk dicari. Nah, form untuk worksheet ini record keepingnya juga langsung dituliskan di sini, misalnya
disimpan dalam kabinet nomor sekian selama ini tanggal sekian dan yang lainnya harus muncul. Ya, dari record keeping ini harus dilakukan. Intinya adalah untuk mendukung proses dari pelaksanaan penjaminan kualitas hasil perikanan. Demikian mungkin untuk perkuliahan terakhir kali ini. Untuk seperti biasa diskusi pertanyaan bisa melewati Google Classroom dan akan dibuka untuk 2 hari ke depan sampai 2 hari ke depan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.